Miss Grable. How beautiful. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Mei yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan kisah hidup seorang gadis yang memiliki kelainan di bagian sebelah matanya, yang dimana hal-hal aneh dirasakannya sejak dirinya dihadiahi sebuah boneka yang disimpan di dalam kotak kaca. Sampai bertahun-tahun lamanya, gadis itu tumbuh menjadi seseorang yang memiliki kepribadian aneh, sampai parahnya menjadi seorang psikopat. Oke, daripada kalian penasaran dengan kisah lengkapnya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dibuka dengan menampilkan seorang gadis bernama Mei yang sedang berteriak kesakitan dengan memegang salah satu matanya yang mengeluarkan banyak darah. Kemudian kita dibawa ke masa kecil Mei yang sedang bersama dengan ibunya. Mei pun bertanya kepada ibunya mengenai kondisi bagian sebelah matanya yang dirasa memiliki kelainan. Singkat cerita, Mei dan ibunya kini sudah berada di taman bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Di sini ibunya Mei mengatakan, jikalau Mei ingin mempunyai teman, maka Mei harus menggunakan penutup sebelah mata ala bajak laut. Dan benar saja, tidak lama kemudian seorang anak laki-laki datang menemui Mei. Kemudian anak laki-laki itu bertanya apakah Mei seorang bajak laut. Singkat cerita, hari ulang tahun Mei pun tiba, yang dimana ibu dan ayahnya Mei merayakan hari ulang tahun putri mereka. Di hari ulang tahunnya kali ini, Mei mendapatkan sebuah hadiah dari ibunya, yaitu boneka yang dikurung di dalam sebuah kotak kaca. Ibunya mengatakan bahwa jika Mei tidak dapat mempunyai teman, maka Mei harus menjadikan Suzy sebagai temannya. Suzy sendiri adalah boneka pertama yang dibuat oleh ibunya, sekaligus merupakan sahabat ibunya Mei. Ibunya Mei pun tidak lupa mengatakan kepada putrinya ini untuk tidak mengeluarkan Suzy dari dalam kotak kaca, karena Suzy itu merupakan boneka yang unik. Dan sejak saat itu, Mei selalu terikat dengan Suzy, yang dimana dirinya selalu bercerita layaknya kepada seorang teman. Okay, I'll tell you. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu. Kini Mei sudah beranjak dewasa, yang dimana sekarang dirinya sudah mengalami puber. Mei mulai menyukai seorang pria dan semua bagian dari pria itu, termasuk tangannya yang indah. Begitulah ucapan Mei kepada Suzy yang selalu setia mendengarkan ceritanya. Keesokan harinya, Mei pun pergi menemui dokter mata untuk mengontrol kondisi matanya. Beberapa saat kemudian, Mei melihat pria yang dia sukai, yang dimana pria itu melepas sarung tangannya guna menyalakan sebatang rokok. Mei pun menatapnya dan terpesona dengan pria itu. Kemudian, Mei kembali lagi bekerja sebagai asisten dokter hewan di klinik hewan Sarkizan. Di sana juga terdapat gadis lain bernama Polly. Dia merupakan resepsionis di klinik hewan tersebut, dan Polly juga adalah teman baiknya Mei. Pada hari berikutnya, perayaan Halloween pun hampir tiba. Terlihat Polly sedang mengukir sebuah labu yang digunakan sebagai simbol Halloween. Polly pun bertanya kepada Mei apakah dia mempunyai kostum yang bisa digunakan untuk perayaan Halloween. Singkat cerita, kini Mei terlihat tengah berusaha memasang sebuah lensa mata untuk pertama kalinya. Walaupun percobaan pertama gagal, tapi Mei tidak menyerah dan terus mencoba sampai dirinya berhasil. Betapa bahagianya Mei dengan terus tersenyum. Keesokan harinya, Mei tidak sengaja bertemu kembali dengan pria idamannya. Tapi dia tidak berani untuk menegurnya terlebih dahulu dan mengurungkan niatnya. Sesampainya di klinik, terdapat seorang pelanggan pria yang mengeluh karena anjingnya kehilangan kaki ketika dia pulang liburan. Mei pun mencoba untuk menghibur pelanggan tersebut,
ya setidaknya untuk meringankan kesedihannya. Setelah pulang bekerja, Mei terlihat mengenakan sebuah blus crop top hitam dengan lengan panjang. Mei menari-nari dan bersolek di depan cermin. Sementara itu, Suzy si boneka hanya tetap diam melihat tingkahnya Mei. Kemudian, Mei terlihat memperbaiki bajunya yang kemudian dia gunakan untuk pergi keluar rumah. Yang dimana kini Mei terlihat mengikuti pria idamannya itu untuk masuk ke dalam sebuah kedai kopi. Selama di dalam sana, Mei sengaja duduk tidak jauh dari pria idamannya itu dan terus mondar-mandir guna mencari perhatian pria idamannya itu. Dan ketika si pria mulai mengantuk, Mei pun memberanikan diri untuk mendekatinya dan bermain-main dengan salah satu tangan si pria itu. Betapa terkejutnya Mei ketika pria idamannya terbangun dari tidur. Dan dengan buru-buru, Mei langsung pergi dari kedai kopi dengan rasa malunya itu. Di dalam klinik, Mei pun mulai bertingkah aneh. Dirinya bermain-main dengan liontinnya yang merupakan pisau kecil yang tajam. Mei menusuk-nusukkan pisau itu ke kulit jarinya dan juga kulit jarinya Polly. Sungguh gadis yang aneh. Kemudian pasien yang mengeluh yang kehilangan kaki anjingnya itu pun kembali lagi. Kini dia membawa sebelah kaki anjingnya yang hilang yang telah ditemukan di semak-semak. Dan pria itu meminta kepada Mei untuk menyambung kembali kaki anjingnya yang telah copot itu. Keesokan harinya, Mei terlihat tengah berada di sebuah tempat laundry. Bukan tanpa alasan Mei pergi ke sana, melainkan karena pria idamannya juga sering pergi menyuci baju di laundry itu. Akhirnya perjuangan Mei selama ini memperoleh hasil yang tidak sia-sia. Dirinya berkenalan dengan pria idamannya yang bernama Adam. Adam yang ramah pun mencoba untuk menawarkan sebuah rokok dan mengajak Mei pergi keluar. Mei pun setuju untuk itu dan mereka akhirnya saling mengobrol satu sama lain di luar ruangan laundry. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali lagi ke dalam ruangan guna mengambil baju yang telah selesai di laundry. Tidak sengaja, pakaian dalam milik Mei terjatuh dan Mei pun mengambilnya ke bawah. Dengan posisi bagian belakang badannya Mei tersingkap dan hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Alhasil, Mei yang canggung pun mencari topik lain dengan membahas pakaian milik Adam. Adam pun menjawab bahwa pakaian itu adalah pemberian dari mantan kekasihnya. Mei yang mendengarnya menjadi tidak senang dan cemburu. Kemudian Adam pergi dari tempat laundry dan memberikan sebungkus rokok. Mei yang senang tak karuan, dirinya terus terbayang-bayang percakapan terakhir Adam yang mengatakan sampai bertemu kembali. Mei yang bahagia pun akhirnya menceritakan semua perasaannya kepada boneka Suzy. Keesokan harinya, benar saja di perjalanan, Mei kembali lagi bertemu dengan Adam. Dirinya sengaja menabrak tubuh Adam dengan tubuhnya guna memancing Adam. Dan pancingannya kali ini berhasil, yang dimana Adam langsung mengenali Mei dan mengajak untuk makan sandwich di tempat terdekat. Dan singkat cerita, mereka sudah berada di taman, yang dimana Mei banyak cerita mengenai salah satu pasiennya yang anjingnya mengalami hal mengerikan. Ternyata mereka tidak hanya berdua di taman itu, karena begitu banyak terlihat anak-anak kecil yang buta yang bermain di taman itu. Salah satunya adalah si Pity. Waktu tidak terasa berjalan begitu saja, Adam pun berpamitan untuk segera pulang. Dan ketika itu, Mei langsung mengelus bagian tangannya Adam, tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk sandwich dan rokoknya. Adam lantas menduga bahwa mereka akan bertemu kembali. Jadi Mei pun menawarkan agar mereka bertemu kembali nanti malam, dan Adam pun setuju. Kemudian kembali ke rumahnya, yang dimana Mei kini tengah sibuk membuat blusnya sendiri untuk digunakan pada saat bertemu dengan Adam. Betapa bahagianya Mei pada saat itu dirinya menari dan membayangkan dia mencium tangannya Adam di depan boneka Suzy. Mei berterima kasih kepada boneka Suzy karena dia menganggap bahwa Suzy telah memberikan sebuah nasihat yang tidak diragukan lagi. Karena Mei mendengar suara-suara di kepalanya. Malam pun tiba, Mei dan Adam terlihat pergi berkencan di tempat mobil rongsokan. Mei bercerita kepada Adam bahwa dirinya belum pernah memiliki pacar sebelumnya. Dan di sini Mei bertingkah sangat agresif terhadap Adam. Setelah itu mereka pergi ke rumahnya Mei, yang dimana Mei mengajak Adam masuk ke dalam kamarnya yang dipenuhi dengan sebuah lukisan mata. Mereka menjadi semakin intim dan sampai beradu mulut.
Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang berhasil memisahkan adegan panas mereka. Setelahnya, Mei menjadi marah kepada boneka Suzy karena dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulahnya Suzy. Mei menjadi marah kepada boneka Suzy dan langsung meninju kaca kotak boneka Suzy. Keesokan harinya di tempat kerja, Mei digoda oleh Polly yang bertingkah aneh. Ternyata si Polly ini juga adalah merupakan kaum pelangi yang menyukai sesama jenis. Dengan tingkah anehnya, Polly terus mendekati Mei dan berhasil menciumnya. Keesokan harinya, terlihat Mei pergi kembali ke laundry dan berharap di sana Mei bertemu dengan Adam. Namun Adam tidak kunjung terlihat. Mei pun kembali lagi ke rumahnya dan terus berusaha menunggu teleponnya berdering. Tapi sayangnya tetap saja tidak ada kabar dari Adam. Sampai suatu ketika Mei memberanikan diri. Akhirnya Mei pergi ke rumahnya Adam. Mei berpakaian sangat feminim. Dan hal tersebut membuat Adam terkejut dan mengatakan bahwa dirinya sibuk, jadi tidak bisa menelpon Mei. Setelah itu mereka pergi bersama ke tempatnya Mei dan menonton film, yang dimana adegan filmnya itu terdapat sebuah adegan romantis. Tampaknya Mei terangsang dan ingin melakukan hal yang sama seperti yang ada di film kanibalisme itu. Mei mengungkapkan bahwa filmnya sangat manis dan romantis. Hal itu membuat Adam bingung. Dan akhirnya mereka berdua semakin intim. Mei pun mencoba akan melakukan adegan yang sama dengan film yang dia baru saja tonton. Mei menggigit bibirnya Adam dan menyebarkan darahnya ke seluruh bagian atas tubuhnya. Dan hal itu membuat Adam jijik dan sangat terganggu. Sehingga Adam pun dengan tiba-tiba pergi dari tempatnya Mei, meninggalkan Mei sendirian di sana. Damn it. Fucking bleeding. Setelah kejadian itu, Mei pun merasa tidak enak terhadap Adam dan memutuskan untuk pergi kembali menemui Adam di rumahnya pada keesokan malamnya. Dan pada saat Mei akan mengetuk pintu rumahnya Adam, tiba-tiba niatnya terhentikan ketika Mei mendengar ucapan teman prianya Adam yang ada di sana. Ternyata Adam dan temannya sedang membicarakan sosok Mei yang disebut sebagai gadis cantik. Tapi Adam menceritakannya bahwa Mei adalah gadis gila. Dan hal itu membuat Mei sakit hati sampai menahan nangis, kemudian pergi meninggalkan rumahnya Adam. Setibanya di rumah, Mei langsung menggunting salah satu tangan boneka pria. Entah apa maksudnya, mungkin Mei menggambarkan bahwa boneka laki-laki itu adalah sebagai Adam. Tidak lama kemudian, Polly pun menghubungi Mei dan sontak Mei langsung pergi ke rumahnya Polly. Di sini, Polly mencoba untuk menghibur Mei yang sedang patah hati dan terus membujuk Mei bahwa dirinya ini memiliki perasaan yang tulus terhadap Mei. Akhirnya, adegan intim pun semakin terasa, yang dimana Mei mulai terpesona dan menyukai bagian dari lehernya Polly, dan adegan intim pun terus berlanjut. Singkat cerita, keesokan harinya di sebuah taman, terlihat di sana ada anak-anak buta yang sedang bermain di taman. Ternyata Mei pergi ke sebuah sekolah anak-anak buta yang bermain di taman itu. Dirinya mendaftarkan diri untuk menjadi relawan di sana. Di sana jelas terdapat seorang anak kecil perempuan yang menarik perhatiannya Mei, yaitu si Pitty. Seorang guru pun akhirnya memperkenalkan Mei kepada Pitty yang sedang membuat kerajinan asbak. Sehari setelahnya, Mei terlihat kembali berada di tempat laundry. Di sana juga ternyata ada Adam. Di momen ini terlihat jelas bahwa Adam menghindari Mei, tapi Mei terus mencoba menarik perhatiannya Adam. Adam tidak mau berlama-lama lagi dan mencari laundry lain untuk pindah mencuci dengan alasan bahwa mesin cucinya tidak berfungsi. Setelah Adam pergi, Mei mencoba untuk memeriksa mesin cucinya dan benar saja mesin cuci itu tidak rusak sama sekali dan artinya Adam telah berbohong kepada Mei. Hal itu membuat Mei menjadi sedih dan berduka. Akhirnya Mei pergi mengunjungi rumah Polly yang kini terlihat sedang berdua-duaan dengan seorang gadis lain yang bernama Ambrosia. Hal itu juga membuat Mei cemburu dan semakin membuat jiwanya Mei menjadi gila. Mei kembali lagi ke rumahnya. Di sini Mei membuat kekacauan
Kamarnya terlihat berantakan dipenuhi oleh boneka-boneka yang bagian tubuhnya terpotong-potong menjadi berserakan di lantai. Terlihat di sana juga ada kucing peliharaannya Mei. Mei mencoba untuk mencari kenyamanan di kucing itu, tapi kucingnya menolak Mei. Mei menjadi dibuat semakin marah dan melempar asbak ke arah kucing. Alhasil kucingnya pun tewas dibunuh Mei. Mei menjadi semakin gila dan merasa bahwa boneka Suzy murka terhadap aksinya itu. Retakan demi retakan yang ada di kotak kaca boneka Suzy semakin membuat Mei gelisah. Dan akhirnya Mei bernafas lega dan mengucapkan terima kasih kepada boneka Suzy karena telah menghentikan aksinya yang membuatnya gila. Thank you. Keesokan harinya, Mei pergi ke sekolahan anak-anak yang memiliki kekurangan itu. Kali ini, Mei pergi membawa boneka Suzy. Mei memberitahukan anak-anak itu bahwa boneka Suzy adalah sahabatnya. Anak-anak pun menjadi ricuh dan berebut ingin mengeluarkan boneka Suzy dari dalam kotak kaca. Alhasil, kotak kacanya terjatuh dan serpihan kaca yang pecah pun bertebaran di lantai. Kejadian aneh pun mulai terasa, yang dimana Mei dan anak-anak menjadi bertingkah aneh tetap memperebutkan boneka Suzy walaupun telapak tangan mereka terkena serpihan kaca. Boneka Suzy yang rusak pun akhirnya dibawa pulang oleh Mei, dan tiba-tiba Mei merasakan sakit di bagian matanya. Mei pun mencoba untuk menggosok matanya guna mengurangi rasa sakitnya itu. Mei pun menjadi semakin brutal dan mulai menggosoknya secara keras sampai kedua matanya mengeluarkan darah. Singkat cerita, Mei kini sedang tidur dengan posisi kucing yang sudah mati berada di atas pangkuan perutnya Mei, dan matanya tertutup oleh bagian tubuh boneka Suzy yang telah terpotong-potong. Tidak lama kemudian, suara telepon dari Polly membangunkan Mei dan berkata bahwa Mei telah absen bekerja selama 2 hari. Mei pun mulai beranjak dari tempat tidurnya dan menatap dirinya di cermin. Mei menemukan bahwa matanya masih berdarah akibat dirinya menggaruknya terlalu keras. Tingkah aneh Mei tidak sampai di situ. Mei pun menyemprot kucing yang telah mati untuk menutupi aroma bau yang tidak sedap itu. Hal itu juga menunjukkan fakta bahwa kini Mei sudah semakin tidak waras. Kemudian selanjutnya, Mei terlihat sedang duduk di sebuah kursi di pinggir jalan. Mei terus memperhatikan semua orang yang berlalu lalang di jalan tersebut, yang dimana Mei memperhatikan dari mereka adalah bagian-bagian anggota tubuh tertentu seperti leher, kaki, tangan, dan bagian apapun yang dirasa oleh Mei sempurna. Tidak lama kemudian, Mei pun bertemu dengan seorang pria pang. Pria itu mengatakan bahwa Mei adalah wanita cantik. Singkat cerita, Mei mengajak pria pang itu pergi ke rumahnya, yang dimana pria itu menemukan bangkai kucing yang telah mati disimpan di dalam lemari es. Pria itu pun menyebut Mei aneh, dan hal itu membuat Mei tersinggung dan langsung menyerang pria pang itu secara membabi buta. Sampai akhirnya pria itu tewas dibunuh oleh Mei. Mei semakin gila dan adegan demi adegan yang menyakitinya terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Dan sampai suatu ketika, Mei kembali lagi bertemu dengan Adam di sebuah taman. Adam merasa prihatin dengan kondisi kejiwaan Mei yang semakin memburuk. Tapi Adam tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi meninggalkan Mei sendirian di taman. Singkat cerita, di tempat kerja, Mei terlihat sedang berduaan dengan Polly. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Mei, karena Mei sedari tadi sibuk sendirian mengukur lehernya Polly. Sampai suatu ketika, Ambrosia datang memisahkan kedekatan mereka. Tapi Mei justru malah terpesona dengan kakinya Ambrosia. Polly dan juga Ambrosia terlihat mesra, dan hal itu membuatnya tidak menyadari bahwa Mei diam-diam mencuri beberapa alat operasi. Malam Halloween pun tiba. Di sini Mei menelpon Polly untuk memberitahunya tentang kostum Halloween-nya. Di momen ini, Mei berdandan seperti layaknya boneka Suzy dengan membawa koper merah. Setelah selesai berdandan, Mei pun pergi menuju tempatnya Polly.
dan langsung melancarkan aksi gilanya dengan membawa alat bedah yang sudah Mei curi sebelumnya di klinik. Dan akhirnya Mei berhasil mengeksekusi Polly dengan mudah tepat di bagian lehernya Polly yang menurut Mei sangat menggoda. Tidak lama kemudian datanglah Ambrosia yang dimana Mei meminta kepada Ambrosia untuk berbalik. Seketika Mei langsung kembali menyerang yang kedua kalinya. Kali ini Ambrosia diserang tepat di bagian kepalanya dan alhasil Ambrosia juga tewas dibunuh oleh Mei. Miss Grable. How beautiful. Setibanya di rumah Adam, terlihat Adam tengah berduaan dengan kekasihnya. Tanpa malu-malu, Mei pergi masuk ke dalam rumahnya Adam dan mengucapkan kata-kata aneh yang menyeramkan. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Mei untuk mengeksekusi kedua orang itu. Dan setelah berhasil membunuh Adam dan kekasihnya, Mei pun pulang dengan tetap membawa koper merahnya itu. Ternyata isi di dalam koper merah milik Mei adalah bagian dari potongan-potongan tubuh orang-orang yang telah dibunuh oleh Mei. Mei pun langsung membersihkan dan menjahitnya untuk digabungkan menjadi satu badan secara bersama-sama. Mei mungkin terlihat senang dengan hasil karyanya ini. Dan lebih gilanya lagi, Mei mencongkel matanya sendiri guna untuk memberikan sebelah matanya di karya ciptaannya yang mengerikan itu. Dan akhirnya karya ciptaannya ini diberi nama Amy sebagai teman barunya Mei. Kemudian film diakhiri oleh adegan Mei tertidur di samping karya ciptaannya yang kini menjadi hidup. Dan salah satu tangan karyanya menyentuh bagian wajahnya Mei. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Mei. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Seru atau tidak? Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.